pasca bebasnya Bung Karno dari penjara Sukamiskin, ia tetap memilih pada jalur pergerakan perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Namun ia memilih jalan yang berbeda. Ia memilih keluar dari Partai Nasional Indonesia dan memilih untuk bergabung dan mendirikan Partindo, Partai Indonesia. Alasan ia keluar dari PNI ialah karena PNI sudah tidak sejalan sesuai dengan prinsip dan tujuannya. Tesis saya, Bung Karno itu bukan pendiri tunggal dari PNI, melainkan PNI merupakan kelanjutan dari organisasi-organisasi yang sudah terbentuk sebelumnya, seperti organisasi Indigenous Party dan kemudian menjadi National Indigenous Party, kemudian mengubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Hal ini juga serupa yang terjadi ketika entitas Indonesia sebagai nation atau sebagai bangsa sudah ditemukan. Nama-nama sebuah organisasi yang masih terikat dengan Hindia Belanda itu berubah nama menjadi Indonesia. Itu adalah suatu ketika seorang pemimpin atau ketua umum dari sebuah organisasi itu berhak untuk mengubah ADR, artinya termasuk nama dari organisasi. Itu juga yang dilakukan serupa oleh Bung Hatta ketika ia memimpin Perhimpunan India atau Indies for Anything. Setelah entitas Indonesia bersepakat untuk menjadi sebuah entitas suatu bangsa, mengubahnya menjadi Perhimpunan Indonesia. Itulah yang terjadi pula serupa oleh PNI. Maka itulah Bung Karno keluar dari PNI karena beliau bukan pendiri tunggal dari PNI, sehingga memang banyak sekali mungkin perdebatan di dalam yang memang tidak bisa diselesaikan. Maka akhirnya dia memilih untuk membuka gerbang sendiri, membentuk partai, namun tetap Bung Karno konsisten memperjuangkan dan membela kaum marhaen. Jadi sebenarnya apa sih itu marhaen? Sederhananya adalah karakteristik proletariat ala Indonesia ataupun ala Bung Karno, dan itu juga melihat bagaimana corak ataupun warna karakter di masyarakat Indonesia. Jadi bukan marhaen itu bukan hanya sebutan untuk kaum buruh. Ya sebenarnya kaum proletariat itu sebutan untuk kaum buruh ya, kaum buruh pekerja keras, buruh pabrik, kemudian buruh tambang lain sebagainya. Namun melihat karakteristik Indonesia yang warna sangat berbeda, itu lebih ke arah buruh tani, karena mayoritas industrialisasi yang terjadi di Indonesia merupakan adalah industrialisasi perkebunan seperti karet, kemudian kopi, teh, kopra dan lain sebagainya. Itu adalah industrialisasi perkebunan. Maka itu adalah disesuaikan dengan penyebutannya oleh Bung Karno, bukan hanya untuk kaum buruh, tapi untuk kaum yang melarat dan kaum yang tertindas, kata Bung Karno. Maka tak heran ketika pada saat itu Bung Karno juga mengupakan ada marhaenisme. Jadi marhaenisme itu adalah sebuah ajarannya, sebuah cara perjuangan bagaimana untuk menyelamatkan kaum marhaen tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara ideologinya adalah sosio nasionalisme dan sosio demokrasi. Jadi Bung Karno melihat istilah sosio nasionalisme dan demokrasi secara istilah sebenarnya adalah nasionalisme masyarakat dan sosial demokrasi. Jadi sederhananya adalah politik dan sosio demokrasi. Jadi Bung Karno melihat sebenarnya istilah itu terbentuk atas kritik ia terhadap demokrasi liberal yang terjadi. Karena menurutnya demokrasi liberal itu yang pada saat itu dibanggakan orang, dikeramatkan, merupakan jadi sistem politik yang modern. Namun di negara-negara tersebut yang telah melahirkan sistem demokrasi liberal tidak sama sekali menyelamatkan orang-orang tertindas ataupun kaum buruhnya, sehingga memang pada saat itu timbullah pergerakan kaum buruh atau pergerakan kaum kelas gitu. Berupa juga Bung Karno mengkritik proses revolusi Prancis. Jadi apa yang terjadi ketika revolusi Prancis? Revolusi Prancis itu merupakan proses revolusi politik, namun tidak diimbangi dengan revolusi ekonomi yang secara adil. Jadi ketika pada saat itu sebuah
pemerintahan ataupun sebuah kerajaan dipimpin oleh seorang raja dan dibentengi oleh pada kaum ringkah, kaum gereja gitu kan, diruntuhkan oleh rakyat dan kemudian disebutkanlah sistem demokrasi ataupun negara-negara Eropa pun berubah menjadi sistem parlementer. Namun sama sekali tidak menyelamatkan ekonomi. Itu para kaum buruh semakin tertindas. Justru itu adalah gerbang dari kapitalisme yang semakin membesar, yang semakin luas untuk mencengkram dan menindas kaum buruh. Jadi pada saat itu gambaran Bung Karno adalah ternyata kalau misalkan kita fokus terhadap revolusi politik ataupun demokrasi politik itu sama sekali tidak menyelamatkan. Maka akhirnya disitulah Bung Karno menemukan alternatif, yaitu kita juga perlu menyelamatkan demokrasi ekonomi. Bagaimana membuat sistem ataupun menyusun negara atau membuat cita-cita suatu bangsa yang berkeadilan sosial itu, yang juga tidak menindas ataupun ada lagi rakyat Indonesia yang menindas. Karena itulah Bung Karno yang sampai saat ini ia konsis, karena memang inti dari sosio nasionalis dan sosio demokratis adalah anti imperialisme dan anti kapitalisme. Sebenarnya kapitalisme itu telah subur pada saat sistem kerajaan pula. Namun itu ya Bung Karno menyebutnya adalah imperialisme kuno. Ketika revolusi Prancis kemudian terbukalah sistem demokrasi liberal, yaitu kebebasan atas nama kebebasan, persaudaraan dan kesetaraan, justru itu menjadi gerbang imperialisme modern, yaitu kapitalisme, yaitu yang semakin memisahkan alat-alat produksi kepada kaum buruh, yang dimana jumlah tenaga yang dikerjakan oleh buruh tidak sesuai dengan upah yang diberikan, karena disitulah terjadi akumulasi kapital, yang dimana sebenarnya pengumpulan modal itu terkumpul oleh pemilik modal, sehingga menjadi kapitalisme center kapitalis, dan itu menjadi sebuah era imperialisme modern. Itulah yang Bung Karno sebut. Jadi itulah alternatif ataupun ide yang Bung Karno sampaikan, dan bahkan sebenarnya PD-nya Bung Karno dan menyebut bahwasannya dan sekarang marhensnya sosiodemokrasi itu adalah ia ringkas menjadi Pancasila, dan itu ia sangat pede bahwasanya Pancasila akan bisa menjadi alternatif ideologi di dunia, karena ia lahir dari susunan riwayat dunia ketika revolusi politik tidak diimbangi dengan revolusi demokrasi ekonomi, dan itulah disebut dengan Pancasila. Dan akhirnya itulah yang sebenarnya Bung Karno maksud dari proses marhen dan marhenisme. Intinya bagaimana marhenisme itu sebuah cita-cita yang dilakukan oleh Bung Karno, bagaimana sebuah negara bisa hidup tanpa imperialisme dan kapitalisme. Sebenarnya bukan tanpa imperialisme sama sekali, ia sebutkan adalah tanpa perbudakan, karena dengan kapitalisme itulah terjadi masuk era perbudakan baru. Itulah sebuah hal yang Bung Karno tentang terhadap kapitalisme, karena ia sangat menjerumuskan kepada perbudakan. Maka dari itu saya yakin apapun itu keputusan Bung Karno tetap menahan pada saat proses Gestapo ya, karena memang salah satunya atau menahan PKI untuk melakukan dibubarkan, karena mungkin itu satu-satunya jalan untuk menahan kapitalisme di Indonesia. Namun kembali lagi pada topik ya, jadi itulah yang Bung Karno lakukan. Lalu apa syaratnya agar kita bisa terlepas dari itu semua? Yang pertama adalah kita harus merdeka, dan merdeka itu hanya mungkin dilakukan melalui dengan partai politik, karena di situ kita bisa melakukan page forming, kemudian kita melakukan agitasi, kemudian melakukan aksi massa. Jadi hanya dengan partai politik kita bisa membentuk suatu kekuasaan baru, untuk menyusun masyarakat menjadi golongan baru, menjadi masyarakat baru, merebut pemerintahan, dan disitulah menyusun ulang. Dan bagaimana caranya? Dengan melakukan agitasi.
agitasi adalah cara efektif yang dilakukan oleh Bung Karno. Maka sebenarnya banyak yang mengkritik Bung Karno terlalu banyak agitasi, terlalu banyak bersorak-sorak di podium, terlalu banyak berkoar-koar di media. Namun apa yang dijawab oleh Bung Karno dengan atas kritik-kritik tersebut, tidak untuk 95% masyarakat Indonesia yang buta huruf. Karena itulah butuh kesadaran, butuh diingatkan, butuh diobati. Karena menurutnya kapitalisme ini seperti obat tidur. Jadi masyarakat Indonesia ataupun masyarakat telah terus dihidupi bagaimana sistem kapitalisme ini seperti obat tidur, sehingga tidak terbangun jiwanya. Hanya satu cara untuk membangkitkan jiwa itu, yaitu dengan beragitasi, dengan berpidato yang berapi-api. Tujuannya apa? Untuk membangunkan. Karena memang ada beberapa pendapat bahwasanya untuk masyarakat Indonesia mereka perlu adalah dengan melakukan pendidikan, gitu kan, dengan melakukan edukasi. Dan yang menurut Bung Karno itu cara yang tidak efektif. Karena menurutnya adalah Bung Karno bukan hanya seorang pemikir, tapi ia seorang taktis. Maka ketika saat itu Bung Karno disebut dia dibilang hanya banyak bicara tidak banyak bekerja, gitu kan. Bung Karno menyebutnya saya banyak berbicara dan saya banyak bekerja. Itu jawabnya beliau dari atas kritik-kritik tersebut. Maka sebenarnya menurut beliau untuk membangun sebuah kesadaran itu bisa dilakukan oleh partai politik juga, dengan melakukan rapat umum, kemudian dengan melakukan kaderisasi, kemudian melakukan edukasi politik, itu yang dia lakukan. Kemudian aksi massa, ya inilah aksi massa yang beliau maksud, bagaimana beliau bisa mengumpulkan, mengakomodasi bagaimana disiplin partai, bagaimana disiplin prinsip, disiplin ideologi, kemudian mengakomodir anggota, mengakomodir simpatisan, partisipan, dan kemudian membentuk suatu gelombang berjuta-juta massa untuk apa? Untuk menggetarkan sebuah pemerintahan. Namun titik aksi massa itu menurut Bung Karno bukan hanya pada saat kita berkumpul berjuta-juta manusia, namun ada prosesnya di balik itu. Dengan apa ya? Dengan berpartai. Bagaimana kita masuk ke dalam partai, kita menjadi anggota, kemudian kita ikut rapat, kita ikut kaderisasi, pendidikan politik, ideologi ini maksudnya. Karena menurut Bung Karno asas ataupun prinsip itu tidak boleh berubah sampai kiamat, gitu. Namun ketika taktis ataupun cara itu boleh bisa didiskusikan, namun prinsipnya tetap sama, ya. Jadi yang disarankan oleh Bung Karno adalah yang memungkinkan untuk Indonesia merdeka adalah dengan menggunakan partai politik. Karena Bung Karno udah sangat geram ya terhadap imperialisme dan terhadap kolonialisme tersebut. Karena beliau pernah menulis dan membuat suatu karangan bahwasanya pemerintah Hindia Belanda selalu memperoleh keuntungan rata-rata 224% di setiap tahunnya, atau setara dengan 10 triliun florin ataupun gulden. Jadi pada saat itu Bung Karno menghitung dari tahun periode 1930 hingga 1940, yaitu periode pada masa itu beliau hitung dengan kalkulasi bagaimana pemerintah Hindia Belanda telah memperoleh untung 224%. Bayangkan itu 6 triliun florin, sedangkan masyarakat Indonesia rata-rata hidup perharinya adalah 0,60 florin. Jadi itu sangat jauh sekali ya. Bahkan Bung Karno pernah menyebutnya bahwasanya masyarakat Indonesia hanya makan sebongkol sehari. Saya nggak tahu pasti itu sebongkol sehari, tapi memang kalau misalkan dalam istilah itu yang sangat kecil sekali ya persentasenya. Maka yang saya yakin Bung Karno tetap konsisten. Beliau ingin Indonesia merdeka tanpa imperialisme dan tanpa kapitalisme. Dan lain juga adalah Bung Karno yang paling menarik adalah melihat bahwasanya Marxisme bukan hanya sebuah perjuangan kelas, namun sebenarnya ada perjuangan nation. Karena kaum buruh itu lahir adalah ketika dimana dia lahir di Eropa, ketika pada saat itu mereka satu bangsa.
mereka satu ras, kemudian mereka sesama kulit gitu kan. Jadi sebenarnya perlawanan itu adalah antara golongan mereka, golongan kaya dan golongan miskin. Itu dia sebutnya kelompok bourgeois dan menyebutnya kelompok proletar. Kemudian dia bandingkan di Indonesia bahwasanya perjuangan itu bukan hanya perjuangan kelas, tapi perjuangan bangsa, perjuangan nation. Kita melawan bukan hanya orang yang kaya atau kita sebagai yang miskin, tapi kita melawan penjajah dan melawan negara yang dijajah. Warna kulit kita berbeda, ras kita pun berbeda. Maka sebenarnya ketika saat itu Bung Karno mendapatkan kritik ya tentang perjuangan Pahen, ia menyebutnya bahwasanya ia sangat lebih luas gitu kan, bukan hanya sempit di dalam perjuangan kelas, tapi perjuangan bangsa. Jadi pada saat itu pula sebenarnya terjadi demokrasi yang seimbang. Sesama kaum pergerakan pun kita sama-sama mengkritik dan sama-sama melakukan memberi masukan teman atas perjuangan. Karena itulah yang sebenarnya yang menjadi arah semangat Bung Karno bagaimana untuk bisa memperoleh arah persatuan politik untuk kemerdekaan Indonesia. Dan juga sebenarnya banyak sekali ya perdebatan-perdebatan yang terjadi juga oleh Bung Hatta pada saat itu. Bung Hatta mengkritik tentang bagaimana sistem kaderisasi dari yang dilakukan oleh Bung Karno, tentang agitasi, kemudian tentang corporation, tentang jalan, tentang pada saat itu Bung Hatta ingin melakukan mencalonkan diri sebagai parlementer di negara kerajaan Belanda gitu kan. Bung Karno jelas sangat menolak, itu merupakan sebuah yang dilakukan politik kerjasama tidak prinsipil lagi, itu sudah tidak prinsipil. Karena ketika memang Bung Hatta dan teman-temannya ingin memasuki ke dalam kedewanan atau parlemen Belanda, baik itu di sana ia menjalankan sebagai oposisi, itu menurut Bung Karno sudah tidak berprinsip. Karena prinsip non cooperation menurutnya adalah sama sekali tidak bekerja sama. Karena parlemen di situ adalah sebuah penjelmaan dari entitas mereka gitu kan. Kita yang di bawah kita harus terus melawan dari bawah gitu kan, dengan cara kita aksi massa dengan cara radikal. Itulah yang dipilih oleh Bung Karno. Namun jelas Bung Karno tidak ingin memperdebatkan hal itu karena memang sekali lagi prinsipnya dia adalah bagaimana untuk bisa Indonesia merdeka dengan cara persatuan. Namun di bawah bendera revolusi ini sebenarnya banyak sekali karangan-karangan Bung Karno yang memang ia lebih aktif terhadap media, karena memang mungkin permulaan dari terbentuknya dari Partindo ya berbeda ketika